berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover, senang berjumpa kembali bersama saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan dan janji Tuhan yang luar biasa ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah, penyertaan dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan saat ini kami membawa beberapa pergumulan yang belum selesai. Kami sangat percaya di dalam Engkau kami juga akhirnya akan mengalami kelegaan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka jalan yang terbaik. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keputusan yang kita ambil akan menentukan bagaimana hidup kita selanjutnya. Oleh sebab itu kita harus bijaksana betul dalam hidup ini ketika harus membuat keputusan. Jangan sampai salah. Sebab kalau kita salah membuat keputusan, berarti kita sedang menyiapkan penderitaan, sedang menyiapkan masalah di depan kita. Karena keputusan yang nampaknya benar pun kadangkala ternyata salah pada akhirnya. Oleh sebab itu, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan itu sangat kita butuhkan ketika kita membuat keputusan dalam hidup kita. Kita akan belajar kebenaran ini dari 2 Samuel pasal 2 ayat 8 sampai 32. Saudara-saudara, kita baca dulu beberapa ayat ya. Ayat 8 saya baca, Abner bin Ner, panglima Saul telah mengambil Isoboset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isoboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Saudara-saudara, dalam sistem kerajaan, ketika raja meninggal, pewaris tahta adalah anaknya. Dalam kasus kerajaan Israel, Raja Saul maupun Yonatan sebagai pewaris tahta kerajaan meninggal dalam peperangan ketika mereka maju berperang bersama-sama. Kemudian Abner, panglima Saul, berinisiatif untuk mendeklarasikan Isoboset anak Saul menjadi raja menggantikan Saul. Hal ini sebenarnya inisiatif yang menunjukkan bahwa Abner adalah orang yang setia kepada Saul sebagai raja. Ini bukan keputusan yang salah, ini keputusan yang baik karena memang sistem kerajaan seperti itu. Anaknya yang menggantikan ayahnya yang meninggal sebagai raja. Tetapi keputusan baik ini ternyata menjadi salah karena Abner mengabaikan yang namanya kehendak Tuhan. Tuhan sudah menetapkan bahwa yang menggantikan Raja Saul adalah Daud. Tetapi Abner ternyata melakukan sesuatu yang berbeda. Mendengar bahwa Abner telah mendeklarasikan Isoboset menjadi raja, Yoab yang ada di pihak Daud
mengantisipasi gerakan pasukan Abner setelah itu dengan pergi ke Gibeon untuk membawa pasukan Daud. Kemudian disepakati mengadakan duel antara 12 orang dari masing-masing pasukan dan berakhir dengan kematian mereka. Dalam adu duel tersebut ternyata dimenangkan oleh pihak Daud. Pasukan Abner kocar-kacir, lari, bahkan Abner pun juga ikut lari. Ketika mereka lari, pasukan Daud ini mengejar mereka. Abner yang lari dikejar oleh adiknya Yoab yang bernama Asahel, karena Asahel ini terkenal sebagai orang yang larinya sangat cepat. Tetapi kemudian Abner karena merasa dibuntuti terus dan merasa terganggu, merasa terancam, akhirnya Abner membunuh Asahel. Yoab dan Abisai, kakak Asahel, kemudian ingin menuntut balas atas kematian adiknya ini. Ini menjadi sebuah peperangan yang semakin berkobar. Tapi di tengah peperangan itu, Abner kemudian meminta gencatan senjata dan Yoab setelah itu meresponinya dengan baik. Coba kita baca ayat yang ke-26. Ini di tengah-tengah peperangan yang begitu dahsyat, berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya." Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa belajar beberapa prinsip penting dalam membuat keputusan. Yang pertama, sebagai orang beriman, kita tidak boleh membuat keputusan itu secara gegabah. Keputusan kita tidak boleh hanya berdasarkan kebiasaan, berdasarkan tradisi, berdasarkan apa yang dianggap benar oleh banyak orang. Tidak selalu apa yang dianggap benar oleh banyak orang itu benar di mata Tuhan. Tidak selalu apa yang dipercaya orang itu sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu menguji keputusan yang akan kita buat, kita pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai keputusan kita seolah-olah itu keputusan yang baik dan benar, padahal salah di mata Tuhan. Yang kedua, keputusan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, walaupun kelihatan baik di awal, tetapi kemudian biasanya akan mengakibatkan hal-hal yang buruk dalam perjalanannya. Sebagai manusia yang tidak sempurna, kita memang bisa salah dalam membuat keputusan. Tetapi ketika kita menyadari keputusan kita salah, jangan malu untuk mengakuinya dan kemudian memperbaikinya. Tidak perlu gengsi untuk mengakuinya. Tidak perlu juga kita mencari pembenaran, menyalahkan orang lain atau mengeraskan hati. Kalau kita tetap bertahan seperti itu, maka masalahnya akan semakin berlarut-larut. Saudara-saudara, sangat manusiawi sekali jika kita masih bisa buat kesalahan. Tetapi menjadi sangat salah sekali kalau kita ketika nyata-nyata keputusan kita salah, kita coba cari pembenaran atau bahkan menyalahkan orang lain. Kalau ini terjadi, maka masalah kita sedang kita perbanyak. Kita yang justru membuat masalahnya tambah rumit. Belajar dari apa yang terjadi di sini, di perikop yang kita pelajari. Tidak usah gengsi, tidak usah malu kalau kita sudah berbuat salah. Bahkan
Nggak usah cari pembenaran kalau kita ternyata sudah tergoda dan jatuh dalam dosa. Tuhan kan sudah berkata kepada kita, kalau kita berdosa, mengaku dosa, ada kasih karunia yang akan mengampuni dan menyucikan hidup kita. Terkait dengan keputusan salah juga seperti itu. Kalau kita berbuat salah, jujur saja, rendah hati saja, mengakui bahwa ternyata keputusan saya salah, analisa saya salah, ternyata yang saya buat salah. Dengan jujur mengakui seperti itu, kita tidak hanya diampuni, tetapi kita akan membuat masalah kita lebih sederhana untuk bisa diselesaikan dengan baik. Terlebih jangan sampai kita lari dari masalah. Kalau kita punya masalah, sudah buat keputusan, ternyata salah, begitu ada masalah, kita lari dari masalahnya. Itu semakin menunjukkan betapa lemahnya jiwa kita, betapa lemahnya karakter kita, betapa tidak bertanggung jawabnya kita ketika kita membuat keputusan salah, lalu kita pura-pura tidak tahu atau kita lari dari masalah. Orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, orang-orang hebat selalu berasal dari orang-orang yang punya kelemahan, bisa buat salah, tetapi jujur dengan kelemahan dan kesalahannya, serta bertanggung jawab untuk memperbaiki apa yang salah. Baik saudara-saudara, jika di antara saudara saat ini sedang terpuruk, sedang hancur hidupmu, sedang alami kebangkrutan, sedang alami masalah yang besar, bahkan pekerjaanmu hampir kolap, rumah tanggamu hampir ambruk, apapun masalahnya, keputusan salah apa yang saudara buat, kebenaran firman Tuhan saat ini mengajarkan kita, yuk akui dengan jujur, yuk cari pertolongan kepada Tuhan, yuk kita perbaiki apa yang salah, tidak usah malu, tidak usah gengsi, tetapi kita datang ke tatah kasih karunia Tuhan, minta pengampunan, minta hikmat, pertolongan Tuhan, bagaimana menyelesaikan hal-hal yang sudah terlanjur kita buat ternyata salah tadi, supaya ke depannya kita bisa menjadi lebih baik untuk membuat keputusan dan melakukan hal selanjutnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang begitu paham dengan keadaan kami. Kami tidak sempurna, ada banyak keputusan kami salah, sehingga kami akhirnya mengalami banyak masalah. Ada banyak pilihan hidup yang salah, sehingga kami akhirnya masuk di area kesalahan. Dan situasinya semakin rumit karena kami tidak berani mengakui bahwa kami sudah buat salah. Tuhan ampuni kami karena kami tidak bertanggung jawab dengan keputusan dan pilihan kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini dalam situasi yang seperti itu, mengalami situasi sulit dan mengalami masalah yang begitu berat dalam hidupnya karena sudah membuat keputusan yang salah, sudah memilih yang salah. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan beri pengampunan dan Tuhan berikan kesempatan yang baru untuk memperbaikinya. Tuhan berikan hikmat pengertian bagaimana memperbaiki masalah-masalah yang timbul dari keputusannya. Untuk selanjutnya biar mereka belajar dari masalah dan kesalahan yang terjadi. Mereka lebih bijaksana di dalam membuat keputusan. Bapa berkati setiap pekerjaan, rumah tangga, anak-anak-Mu, supaya dalam tantangan kehidupan ini akhirnya mereka semakin bijaksana membuat keputusan yang terbaik dan benar di mata-Mu. Keputusan baik tetapi juga benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa,
Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat, dan doa saya senantiasa saudara senantiasa mengalami Rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.